Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sedikit tauji atau tausiah singkat tentang Ramadan dan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan bulan Ramadan yang sering kita dengar adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hal ini disebutkan langsung di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat ini kita tahu Ramadan bukan sekadar bulan puasa, bukan sekadar bulan penuh pahala, tapi juga bulan Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan yang kita lantunkan di saat bulan Ramadan saja. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Di dalamnya ada arahan bagaimana kita menyembah Allah Ta'ala, bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita menghadapi ujian hidup, hingga bagaimana kita mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Allah menyebutkan dalam Quran, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin hidup kita lurus, penuh berkah dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala, maka jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman utama kita. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini harus kita semarakan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri setiap Ramadan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, yang artinya Jibril menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan, lalu memperdengarkan atau mengulang Al-Quran bersama beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bukan hanya membaca, tapi ia juga mengulang dan memurojaah. Apa itu memurojaah? Murojaah adalah mengulang hafalan. Ya. Rasulullah tidak hanya membaca, ia juga mengulang dan memurojaah hafalan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa dekatnya Ramadan dengan Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya, mari kita ikuti teladan beliau. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan kita akrab dengan Al-Quran. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa ada ayat-ayat yang kita baca dan yang kita renungkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seringkali kita merasakan hati yang gelisah, resah, merasa jauh dari Allah Ta'ala. Salah satu penyebabnya adalah karena kita jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan sekedar kitab biasa, tapi dia adalah penyembuh hati dan rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, di dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Jadi, kalau hati kita sedang galau, pikiran kita sedang kalut, hidup terasa sempit, lalu maka jangan buru-buru kita cari hiburan duniawi. Kembali saja kepada Al-Quran. Bacalah, resapi maknanya, insya Allah hati akan tenang, hidup akan berkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Ramadan ini mari kita ajak diri kita dan keluarga kita untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Jangan hanya sekedar membaca, tapi juga kita memahami maknanya. Karena membaca saja itu sudah berpahala, apalagi kalau kita memahami dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, mari kita mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dalam belajar Al-Quran. Setiap hari sediakan waktu khusus untuk Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan dan tanpa ada interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Bagi siapa saja yang mencintai, membaca, dan memahami dan mengamalkan Al-Quran, Allah menjanjikan derajat yang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai keluarga Allah atau Al-Quran, Allah di dunia ini. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat lalu bertanya, Man, siapa? Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Man ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Bayangkan, menjadi keluarga Allah sungguh sebuah kenikmatan dan kemuliaan yang luar biasa. Hadirin sekalian, penonton channel YouTube HRKO yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang penuh dengan Al-Quran. Mari kita niatkan untuk lebih dekat, lebih paham, dan lebih cinta kepada Al-Quran. Bukan hanya saat Ramadan, bahkan seterusnya. Lepas Ramadan pun kita tetap mencintai Al-Quran. Tetap kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Allahumma ja'alni muhibbatal Quran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.